dan kita mulai lembaran baru, itu kan berbeda. Tapi kalau ketika kelas tengah kita rakit masih gertak-gertak juga, betul, ya tidak akan sempurna kan? Tidak akan sempurna. Cari di mana hidup yang sempurna. Berarti kelas mencari kelas baru dong. Betul. Tapi nggak balik lagi. Jangan akan percaya juga nanti. Kalau saudara tuh punya pacar, udah pacaran lama, jangan takut untuk melepas pasanganmu. Kalau engkau tahu bahwa karakternya kok nggak bagus banget ya, orangnya kok nggak tanggung jawab ya, kok males ya, kok kasar ya, kok kalau ngomong sombong ya, kok nggak bisa menghargai orang ya, belum merit aja udah kasar sama kita. Saya mau kasih tahu, kalau hatimu berkata jangan takut untuk dilepaskan sekalipun kau harus rugi banyak. Karena pernikahan itu merupakan sebuah jalan lurus yang nggak ada jalan putar. Gue lagi ngerasa capek sama diri sendiri sih, dengan pikiran yang gue pikirin, dengan situasi yang sekarang juga. Gue lagi ngerasa capek dan lagi ngerasa sendiri banget sih. Gak tau kenapa, mungkin lagi di titik terendah kali ya. Cuman gue lagi berusaha untuk bangkit lagi, untuk mencari jalan yang gue harus kemana. Itu yang lagi gue rasain sekarang sih. Orang itu yang lagi dia nggak suka. Gimana pendapat kakak kalau aku mencintai dua orang sekaligus dan di antara mereka itu mempunyai perasaan yang sama seperti aku? Yakin itu cinta? Ketika kau mencintai lebih dari satu orang, itu sudah bukan cinta, tapi itu keserakahan hati kamu. Kau tidak pernah puas dengan satu orang. Kau mencintai dia, apakah dia tahu kau mencintai orang lain juga? Tidak kan? Ingat, bedakan cinta dengan keserakahan. Kalian pasti pernah mikir gini, kok gue gak ada deket sama siapa-siapa ya? Gue bener-bener gak ada interaksi sama lawan jenis satupun. Ini tuh Tuhan lagi ngerencanain apa sih? Sampai akhirnya lo mikir, ini nanti gue bakal nikah gak ya? Sedangkan sekarang aja gue gak ada pegangan sama sekali. Emang sih jodoh itu gak kemana, tapi lu pasti mikir aja buat ketemu jodoh itu jalannya gimana gitu loh. Terkadang aku cemburu pada orang yang bisa melihatmu setiap hari, sedangkan aku hanya bisa membayangkan kehadiranmu di sini. Aku iri pada mereka yang bisa bercakap-cakap denganmu setiap waktu, sedangkan aku hanya bisa diam membisu menunggumu. Tapi janganlah mengajarkanku banyak hal. Saling percaya walau tak selalu bertatap mata. Saat kamu tak ada kabar, aku selalu berusaha untuk bersama. Memang rindu bukan soal terpisahnya jarak ataupun waktu, tapi rindu tercipta karena kamu selalu ada di hati. Aku minta maaf jika aku telah membuatmu marah, tapi perlu kamu ingat, di saat aku sudah benar-benar sayang sama kamu, rasa sayangku tidak setengah-setengah. Jadi di saat aku kecewa, sakitnya juga bukan main-main. Itulah kenapa setiap ada masalah kecil yang kamu anggap sepele, bisa jadi masalah besar buatmu. Hal yang tak berarti buatmu, tapi sangat berarti bagiku. Aku egois kalau menyangkut perasaan. Aku tidak mau disayang biasa-biasa, di saat aku sudah memberi semua hatiku.
Aku mau feedback yang sepadan, mau didengarkan, mau dihargai, biar perasaan ini tidak hanya bertumpu padaku. Aku lemah, isi kepalaku penuh overthinking, insecure, bahkan suka diam tidak jelas. Aku harap kamu bisa memahami akan hal itu. Kenapa sebaiknya tidak menjalin hubungan dari nol dan tidak menemani seseorang dari nol? Karena ya intinya bisa jadi suatu saat nanti bukan kita seleranya, bukan kita seseorang yang dia ternyata pengenin untuk menjalin hubungan yang lebih panjang gitu. Karena gue sendiri banyak teman-teman atau ya gue kenal banyak orang yang sekarang ngejalin hubungan pacaran, tapi pas ditanya emang lu mau nikah sama dia, ternyata dia enggak, gue nggak pengen nikah sama orang kayak gitu. Terus buat apa hubungannya selama ini jalan? Jadi sebenarnya nikah itu kan ibadah ya. Nikah itu adalah perbuatan baik, bukan perbuatan buruk. Ya dipatahin aja kayak misalkan kayak mereka kalian udah pacaran 10 tahun tuh didiemin aja terus 10 tahun dinikahin. Menurut aku sih tegesin, mau cinta, mau sayang, mau apapun. Kalau misalkan kalian udah diajak serius, kenapa gitu? Kenapa masih takut? Harus ditanya sih, kenapa masih takut diajak kawan serius? Kalian harus tegas, sampai tadi aku bilang. Aku tuh awal dari ketemu Adi, tuh aku udah bilang, aku kayak aku nih tujuannya mau nikah. Next pasangan lu harus nikah. Lu mau nggak? Kalau nggak mau, lu silakan cabut. Kalau mau ya udah ya. Aku sebel banget nih sama stigma ini. Gak usah pintar-pintar, nanti laki-laki takut lah nggak deketinnya. That's so annoying. Dan aku akhirnya tau gak, setiap orang ngomongin itu langsung aku ceramahin. Aku langsung bilang, bayangin kita nikah nih, terus karena kita mandiri dan kita pintar, kita bisa ngajarin anak kita bisa ngurusin anak kita, dan kita nggak ketergantungan uangnya sama suami kita. Di saat suami kita misalnya lagi nggak ada uang, kita nggak akan minta-minta sama dia dan nggak akan marah-marahin dia karena kita punya uang sendiri. Bahkan kita bisa bantu keuangan rumah tangga itu. Dan bayangin laki-laki itu tenang kalau misalnya mau ninggalin kita karena dia tahu dia punya perempuan yang bisa take care of his kids. Jika seseorang yang kamu cintai berhasil direbut orang lain, ya jelasin aja, gak usah ditangisin, apalagi disesalin. Sesimpel itu gak sih ditunjukin kalau dia tuh bukan yang terbaik buat kamu. Dari situ kita bisa lihat betapa murahnya kesetiaan dia. Jadi biarin aja, kamu bukan gak bisa tanpa dia. Dari hidup kamu. Kamu harus tahu nih bahwa yang terbaik buat kamu akan selalu bertahan dan nyata. Sedangkan yang gak baik, dia akan terkikis dengan berjalannya waktu. Gue sering banget ngeliatin teman-teman gue tuh udah pada nikah atau sering banget jalan sama pacarnya kemana, kayak terlihatnya bahagia banget gitu. Sedangkan gue tuh di fase yang gini-gini aja, nggak kemana-mana. Nikah mungkin butuh, mungkin juga enggak. Nikah itu lo harus nyari partner yang pas. Sampai saat ini gue belum nemuin partner itu. Dan bukan cuma gue doang, tapi juga buat keluarga gue, buat teman-teman gue, sama buat yang gue. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Jangan semangat dan tetap menyerah. Kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Hidup itu cuma sekali, tetap berbahan dan jadi beban keluarga. Kalau gagal, kenapa harus coba lagi? Tetaplah hidup, walau tidak berguna. Tetap goyang-goyang, walau tidak kaya. Banyak orang yang menyesal meninggalkan seseorang yang terbaik hanya demi seseorang yang menarik. Padahal harusnya kamu ingat, hatimu lebih jeli daripada mata. Prinsip hidup gue kalau udah mantan gak jadi temen. Serius? Enggak.
Ya bukan yang enggak, Oke, maksudnya berlaku yang sama dengan Koko Ernest. ya karena maksud gue kita sama-sama appreciate maksudnya yang punya pasangan berikutnya. Maksud gue kan it's not ya beda-beda ya, tapi kalau gue dan Ernest tuh tipenya yang ya namanya kan kita udah pernah punya perasaan sama orang itu apa segala macam, even though udah lewat. And if a sensitive moment come, we don't know when it is gitu. I don't want to ngasih kesempatan itu aja gitu. Sampai akhirnya mulai takut karena aku mulai sayang. Jadi aku tuh takutnya entah aku mau cabut karena aku masih takut berhubungan sama orang baru, atau aku takut makin sayang kalau berhubungan terus gitu loh. Jadi kayak aku takut gak dipacarin gitu. Sampai kira aku ngomong sama Ati, ini aku tuh sebenarnya gimana sih? Adi tuh sebenarnya gimana sama aku gitu. Aku bukannya ngejar-ngejar pengen cepet-cepet dipacarin, cuma aku takut aja gitu loh. Maksudnya kan aku baru sakit hatinya masih rentan gitu loh. Tahu nggak apa yang paling berat di dunia ini? Bukan rindu, penyesalan. Penyesalan mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa diulang kembali. Jadi hargailah apa yang kau miliki hari ini. Kayak gitu. Saat orang berjalan ke kiri, aku berjalan ke kanan sendirian. Di saat orang menertawakan aku karena aku berbeda, aku menertawakan mereka karena semua mereka sama. Gila, secantik apapun punya hati dong. Mau secantik apapun, sebagus apapun badannya, sekeren apapun dia pasti punya hati. Karena orang di luar pasti ngelihatnya your life seems like perfect life, right? Jadi aku nggak tahu, aku tidak merasa perfect, aku tidak merasa sempurna. Aku juga manusia biasa, aku bisa insecure, aku bisa nggak nyaman, aku bisa sedih. Apalagi ya I miss my father divorce. I miss my father divorce. Terus sekarang aku ngerasa kayak aduh gue capek banget nih kalau kayak harus pacaran buang-buang waktu. Kalau pacaran kadang harus nonton di sosmed, ntar kalau tahu putus lagi males lagi kayak gitu ya kan. Nah tapi kayak aku kayak ngerasa di jomblonya ini mungkin gue ada deket sama orang, tapi kayak hubungannya nggak pacaran, nggak resmi, cuma komitmen. Laki-laki sejati itu bukanlah orang yang mampu membuat wanitanya cemburu, tapi dia yang mampu membuat wanita lain cemburu pada wanitanya. Karena banyak yang kemudian baru menyadari setelah beberapa bulan mereka menikah, kalau pernikahan itu sebenarnya bukan fase yang sementara. Kalau pernikahannya berjalan lancar, kita tuh bakal terus bersama dengan pasangan kita selama sisa hidup kita. Oleh karena itu, kebahagiaan itu nggak bisa melulu merepresentasikan pernikahan. Kita kalau misalnya ngomongin pernikahan dan berharap isinya itu cuma kebahagiaan doang, kayaknya terlalu naif gitu kalau kita nganggapnya kayak gitu. Karena di dalam pernikahan juga kan bakal banyak konflik yang memerlukan adaptasi, apalagi kalau belum pernah atau kalau sebelum pernikahan belum pernah ngebahas hal-hal yang krusial gitu. Aku pernah dapat nasihat dari buku seperti ini. Sebagian besar wanita itu tidak masalah dalam hal menunggu. Mau selama apapun kamu, mereka akan sabar tetap menunggu. Tapi dengan satu persyaratan, yaitu kepastian. Yang mereka tidak mau adalah menunggu dengan lama, tapi berujung dengan ketidakpastian. Kalau kamu banyak rezeki, jangan sakiti hati istri kamu. Pegang prinsip itu baik-baik. Karena banyak atau tidaknya rezeki kamu, salah satunya tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan istri kamu. Contoh simpelnya kayak gini, kalau kamu habis nyakitin istri kamu, terus kamu keluar rumah cari duit, pasti ada aja masalahnya. Tapi kalau kamu punya niat nih, pengen bahagiain istri, meskipun mungkin kamu belum dapet jalannya, tapi begitu kamu keluar rumah, ada aja jalannya. Jadi baik-baiklah sama istri. Tahukah kamu mengapa mencintai dalam diam itu terkadang menjadi pilihan terbaik? Sebab kau tak perlu merubah perasaan orang lain selain menyiksa perasaanmu sendiri. Dia nggak pernah nyerah
Kita harus melihat tantangan di hidup kita sebagai pembelajaran supaya kita mau kerja lebih keras lagi. Karena orang-orang yang biasanya bisa survive dan punya karir yang panjang adalah orang-orang yang bisa menerima kekalahan dan kekurangan mereka sendiri dan berusaha bangkit dari hal itu. Dengar ini baik-baik. Suatu hari nanti kamu akan bangun, dan nama dia gak akan bikin sakit hati kamu lagi. Kamu gak akan stalking dia lagi, kamu gak akan kangen dia lagi, dan kamu akan bahagia lagi, tersenyum lagi. Percayalah, hari itu akan datang. Semangat ya, kayak gitu. Hey, ngapain kau masih tingin dia terus? Buat apa? Iya, ngerti. Kau pasti pengen dia tahu kalau kamu tuh terluka kan? Dia juga tahu kalau kamu itu terluka. Dan kebenarannya adalah dia nggak peduli. Jadi nggak usah chat dia lagi. Hargai dirimu sendiri. Ya, kamu layak dapat yang lebih baik. Kayak gitu. Bener kata bapak gue, kalau jodoh itu nggak kemana. Buktinya ikan di laut, padi di sawah, ketemu di warteg. Tiga fakta tentang wanita yang bisa membuat kamu lebih memahami dirinya. Yang pertama, 80% wanita menggunakan diam untuk mengekspresikan luka dalam hatinya. Kamu akan tahu kalau dia itu benar-benar terluka ketika dia sudah mengabaikan kamu. Yang kedua, kebanyakan wanita hanya berdebat dengan orang yang benar-benar dia sayang dan dia pedulikan. Ketika dia sudah tidak mau berdebat lagi, kemungkinan dia sudah tidak peduli lagi. Dan yang ketiga, dipeluk akan membuat wanita merasa damai, mengurangi stresnya, dan juga akan menguatkan hatinya. Kayak gitu. Tidak semua wanita tertarik pada uang atau kendaraan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua pria tertarik hanya pada fisik semata. Karena wanita dan pria yang tulus mencintaimu lebih tertarik dari bagaimana cara kamu memperlakukan dia, bukan karena uang, karena kendaraan, dan karena fisik. Aku tuh pernah dengar ingat yang bunyinya tuh bagus banget. Bunyinya seperti ini. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari genggaman tanganmu, Dia sedang tidak mengukur. Dia hanya membuka tanganmu untuk menerima yang lebih baik. Jadi kita orang terbaik atau orang terburuk di dunia. Kalau di mata orang lain kamu buruk, itu yang mereka akan lihat. Kalau di mata orang lain kamu baik, itu yang akan mereka lihat. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang-orang melihat diri kita. Karena pada akhirnya orang akan membangun realita mereka sendiri. Dan kita nggak bisa mengontrol hal itu. Dan tidak semua orang yang kelihatannya buruk di masyarakat sebenarnya mempunyai hati yang buruk. Dan vice versa, tidak semua orang yang mungkin kemasannya adalah malaikat sebenarnya orang baik. Catat baik-baik, kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Kata Jibril, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintai. Dan kita akan ketemu tahapan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cintai dia selagi ada. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's Hal yang paling sulit dilakuin orang dan paling jarang orang mau mengakui itu adalah untuk mencintai dirinya sendiri. Itu kadang-kadang orang gak mau ngakuin, kayak ini semua it's all about money, it's all about respect, it's all about something high yang mungkin kejauhan lah gitu. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya kalau lu tidak bisa mencintai diri sendiri, tidak bisa menghargai diri sendiri, semuanya ampas bro, asli. 3 fakta menarik tentang wanita. Yang pertama, kalau dia menelponmu setiap hari, itu tandanya dia butuh perhatian kamu. Yang
kedua, kalau dia ceritain masalahnya sama kamu, itu tandanya dia percaya sama kamu. Dan yang ketiga, kalau dia nggak chat duluan atau dia tidak memulai percakapan duluan, itu bukan karena dia tidak peduli sama kamu atau mengabaikan kamu, tapi kebanyakan karena dia nggak mau ganggu kamu. Jadi lebih baik kamu kontak duluan. Semakin kita pasrah sama hidup, semakin kita berserah, itu apapun yang kita mau itu akan semakin mendekat sama kita. Wanita yang patah hati tidak mudah untuk jatuh cinta kembali, karena dia tidak mau terluka untuk yang kesekian kali. Jadi kalau dia sampai jatuh cinta lagi, percayalah, dia tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menyakitimu, karena dia tahu betapa sakitnya patah hati. Kayak gitu. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, you just gotta be strong. I don't wanna lose you now. Bukan berarti kalau kita nilainya nggak selalu A di sekolah, kita nggak bisa jadi orang yang sukses. Jangan sampai anak muda berpikir kalau mereka gagal sekali berarti mereka nggak akan sukses. That's not true. If anything, kegagalan itu bisa ngajarin kalian banyak sekali dan malahan bisa membuat kalian bisa lebih sukses lagi. Right, and actually kegagalan itu jadi sebetulnya anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Iya, kata-kata kita adalah doa, right? Apapun agama kalian, Tuhan juga melakukan hal sama. Dengan Tuhan melihat kesungguhan doa kita dan keinginan kita diberi kekuatan untuk beraksi agar bisa membuat doa-doa itu atau affirmations itu menjadi kenyataan. Bos, kita harus bisa sukses. Meski tidak terlahir dari keluarga yang kaya, sukses hasil usaha sendiri lebih nikmat daripada sukses dari modal orang tua. Sukses karena warisan biasa, tapi sukses karena mandiri, oh sangat luar biasa. Nikmati proses hidup, bos. Karena gue tuh gak suka diatur. Gue gak suka diatur, gue gak suka dilarang-larang. Gue udah tahu mana buruk mana baik. Jadi lo gak usah ngatur gue. Kalau lo mau ngatur-ngatur gue, put a ring on it. Kalau kalian percaya diri dan menghargai apa yang kalian punya, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kalian, pasti kalian akan terlihat lebih cantik. Karena kecantikan itu seperti Naura bilang, bukan hanya dari luar, dari hati. Relationship itu bagaikan sebuah rumah. Ketika ada sesuatu yang rusak di dalamnya, kamu tidak pergi meninggalkannya dan membeli rumah yang baru, melainkan kamu memperbaiki apa yang rusak di dalamnya. Orang-orang yang biasanya bisa survive dan punya karir yang panjang adalah orang-orang yang bisa menerima kekalahan dan kekurangan mereka sendiri dan berusaha bangkit dari hal itu. Betul. Ketika mereka bilang, gue cinta sama lo, gue gak bisa kehilangan gue gini. Sebentar. Hubungannya baru berapa lama nih? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, apa segala macam.
Karena ketika lu udah lewat comfort zone itu, lu udah kenal siapa dia. Bener dong, ya kan? Udah kelihatan tuh kebuka tuh semuanya. Dunia tidak seindah seperti pandangan pertama. Iya. Iya dong, Betul. ya kan? Betul. Udah mulai nih, ya kan? Apalagi rumput tetangga lebih hijau. Iya. Itu bahaya, ya kan? Hubungan yang nyaman dan aman dan langgeng itu akan kalah sama yang diam-diam transfer. Kalau wanita kamu yang tadinya perhatian dan tiba-tiba berubah jadi dingin, mungkin ini penyebabnya. Kopi ini masih hangat, ya, asapnya tuh keluar. Tapi karena saya keasikan melakukan hal yang lain, saya diemin aja di kopi. Gak saya minum, gak saya apa-apain. Saya cuekin aja, saya diemin di atas meja. Apa yang terjadi? Lama-lama, kopinya jadi kenyang. Begitu juga dengan pasanganmu. Mungkin selama ini dia penuh kehangatan sama kamu. Tapi karena keseringan kamu abaikan, kamu cuekin, lama-lama dia menjadi dingin. Jadi cek dulu bagaimana kamu memperlakukan dia selama ini. When the lights go on and I'm on my own, will you be there? Selingkuh itu bukan kehilapan, tapi pilihan. Dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan jika kamu mengalami pasanganmu selingkuh, maka baiknya kamu belajar sendiri. Ikhlas dan merelakan. Memang itu tidak mudah. Akan tetapi ikhlas lebih baik daripada dosa. Masa bodoh lebih baik daripada mencari tahu sesuatu yang sudah jelas. Menyerang mereka dengan sebuah pengakuan itu yang ada hanyalah alasan, kebohongan, dan pembenaran yang kamu ketahui. Kamu tidak kehilangan, dan kamu tidak kurang sehingga dia justru dia yang kurang bersyukur memiliki. Kamu tidak kehilangan kehidupan, kamu hanya kehilangan orang yang punya. Saat lo jadi berlian nanti, lo udah sukses. Saat itu lo akan ngerti kenapa kemarin, hari ini, kehidupan sangat ngehajar lo habis-habisan. Kenapa kehidupan sangat nempak lo habis-habisan. Lo tau lah kayak gimana lo dihajar habis-habisan sama kehidupan kan. So kehidupan tuh ngajarin lo. Jadi jangan pernah lo nyerah. Lo selalu ngeluh men. Berjuang lebih keras aja lagi ya. Lo bisa meraih, lo akan jadi berlian. Yeah. Akhirnya aku menyadari, aku tidak pernah meminta yang berlebihan. Meminta waktu, meminta perhatian, meminta dihargai, meminta kesetiaan, dan meminta untuk tidak ditinggalkan. Aku hanya meminta kepada orang yang salah, karena orang yang tepat akan memberikan semuanya itu kepadaku tanpa ku minta. Biasanya dalam hidup, tiap orang tuh pernah ngalamin 3 jenis cinta. Yang pertama itu adalah cinta pertama. Biasanya kamu ngalamin ketika kamu masih muda banget. Dan biasanya kamu putus hanya karena hal sepele. Dan ketika kamu bertambah dewasa, kamu lihat ke belakang dan kamu berpikir, kayak itu bukan cinta. Cinta kedua, ini paling berat. Kamu terluka kali ini. Cinta yang kedua ini akan kasih kamu banyak pelajaran dan membuat kamu lebih kuat. Kamu mungkin akan ngalamin yang namanya disakitin, dikhianatin, dan di situ kamu akan belajar bedanya orang yang baik dan orang yang tidak baik. Nah, kemudian ada yang namanya cinta yang ketiga. Cinta yang ketiga ini datangnya biasanya tiba-tiba. Ketika kamu lagi mencari cinta, dia malah datang. Dia membuat hidupmu lebih baik dan kamu malah menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan dalam diri dia. Dan kamu yakin untuk membangun keluarga sama dia. Dan kamu sangat bersyukur dia ada dalam hidup kamu. Kayak gitu. Salahkah ku mencintaimu, punya rasa rindu padamu, walaupun ku tak mampu untuk milikmu. Salahkah jika bayanganmu selalu terlintas di mataku, rasa ini Kalau kamu punya kesempatan untuk duduk di bangku seperti ini dan bicara dengan satu orang, entah itu orang dari masa lalu kamu atau masa sekarang, dan kamu bisa bicara dengan dia dari hati ke hati, siapa kira-kira yang akan kau pilih? Cinta pada pandangan pertama itu bohong lah. Karena gini, kalau kita ketemu orang untuk pertama kalinya,
dia pasti akan selalu memperlihatkan sisi terbaiknya dia. Dan kalau kita suka atau cinta sama orang itu hanya melihat sisi terbaiknya, maka ketika kita melihat sisi kurangnya, kita mungkin akan kecewa. Tapi kalau kita udah tahu sisi kurangnya dan tetap memilih untuk mencintai dia, disitulah cinta yang sesungguhnya. Kalau video ini FYP kalian, berarti doa ini untuk kalian. Aku doain semoga kalian menemukan orang yang baik banget, yang bisa mengerti kalian, yang menyayangi kalian dengan setulus hati, yang tulus mencintai kalian, yang setia dan mau menerima kekurangan kalian. Amin. Terserah orang lain mau menilaiku seperti apa. Baik buruknya aku tergantung dari cerita siapa yang mereka dengar. Sekarang aku udah gak peduli mau orang nyukain aku atau enggak, mau orang ngebenci aku atau enggak. Yang penting hubungan aku sama Tuhan baik. Itu udah lebih dari cukup. Tetap aja jadi diri sendiri, lakuin apapun yang buat kamu happy. Berhenti untuk mendengarkan omongan orang lain yang bikin kamu down. Jangan ikutin kemauan orang lain yang pada dasarnya kamu gak happy untuk ngelakuin itu. Dan mulai sekarang, ayo belajar mencintai diri kamu sendiri. Dalam matematika, 1 tambah 1 adalah 2. Tapi dalam cinta, dalam pernikahan, 1 tambah 1 adalah 1. Gak ada lagi aku, gak ada lagi kamu, yang ada hanyalah kita. Itulah arti cinta yang sesungguhnya. Musuh terbesar dalam hidup itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Diri kamu sendiri yang memberontak, ingin terlihat paling kaya, paling pintar, ingin paling ganteng dan cantik di hadapan semua orang. Jauh di dalam hati kita sendiri yang kita butuhkan hanyalah ketenangan dan sedikit kebahagiaan. Kaya tidak menjamin orang mendapatkan kemenangan. Pintar tidak akan menjamin orang menjadi yang terbaik. Cantik dan ganteng tidak akan selamanya. Ketika orang lain menemukan orang baru yang lebih baik dari kamu, ingat kamu akan menjadi nomor 2 dan tidak akan menjadi nomor 1 lagi. Cinta tak harus memiliki, tapi tabungan harus dimiliki. Karena jatuh miskin tak seindah jatuh cinta. Hal yang paling sulit dilakukan orang dan paling jarang orang mau mengakui itu adalah untuk mencintai dirinya sendiri. Itu kadang-kadang orang gak mau ngakuin, kayak ini semua is all about money, is all about respect, is all about something high yang mungkin kejauhan lah gitu. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya kalau lu tidak bisa mencintai diri sendiri, tidak bisa menghargai diri sendiri, semuanya ampas bro, asli. Aku nggak mau menikah untuk bercerai. Orang-orang aku lihat di sini banyak sekali buru-buru menikah, akhirnya mereka tidak bahagia atau mereka ya akhirnya bercerai. You don't trust that someone's never going to betray you. You just trust that you'll be able to handle it if they do. That you'll be able to walk away. That's a massive key to it. Stop worrying about whether you can trust someone else. Maybe you can't. We don't know that. Only time will tell if you can trust somebody else. That is a pointless waste of your energy to worry about. Worry only about yourself. Ketika kamu cinta sama seorang, sisakan ruang untuk kecewa. Karena ingat, cinta tak selamanya indah. Kamu harus mempunyai prinsip seperti ini. Sekuat-kuatnya kamu memegang seseorang, kalau memang dia bukan jodohmu, dia akan pergi.
Tapi sekuat-kuatnya kau menolak seseorang, tapi kalau dia jodoh, dia akan selalu Kamu harus mempunyai prinsip seperti ini. Sekuat-kuatnya kamu memegang seseorang, kalau memang dia bukan jodohmu, dia akan pergi. Tapi sekuat-kuatnya kau menolak seseorang, tapi kalau dia jodohmu, dia akan selalu Untuk mempunyai hubungan yang sehat, penting sekali kita sudah bahagia dengan apa yang kita punya dan diri kita sendiri. Dengan itu kita nggak mempunyai ekspektasi untuk pasangan kita membuat kita bahagia. Adakah karena dia yang lebih sempurna hingga engkau pergi bersama dirinya. Kini ku Kebanyakan orang tersenyum ketika dia bahagia. Ada juga yang tersenyum ketika melihat orang lain terluka. Ada yang tersenyum untuk menutupi air mata dalam hatinya. Tapi sangat jarang orang yang tersenyum ketika dilukai hanya untuk membuat orang yang melukainya tersenyum. Kalau pasanganmu adalah orang yang seperti itu, kamu sangat beruntung. Jaga dia baik-baik, karena sekali kamu kehilangan dia, dia tidak akan pernah kembali lagi. Kayak gitu. Jika seseorang yang kamu cintai akhirnya berhasil direbut dan jatuh ke pelukan orang lain, ingat, sebaiknya ikhlaskan saja. Tidak usah ditangisi, apalagi disesali. Bukan dia sudah menunjukkan kepadamu betapa murah kesetiaan. Jadi biarlah, kamu bukan tak bisa tanpa dia. Kamu hanya butuh proses untuk memusnahkan dia dari hidup. Dan kamu harus tahu bahwa yang terbaik untukmu akan selalu ditahan dan menetap. Sedangkan yang tidak baik akan terkikis dengan berjalannya waktu. Hal yang paling mahal di dunia ini adalah kepercayaan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya, dan hanya butuh sekian detik untuk merusaknya. Kayak gitu. Ray, lu tau gak? Biasanya nih ya, 97 orang yang mutusin untuk berhenti dalam usaha mereka rata-rata akan dipekerjakan oleh 3% orang yang mutusin untuk gak nyerah dalam perjuangan mereka. Lo yang berapa persen, Bray? Jangan mengacaukan hal-hal yang baik dengan menggali terlalu dalam. Semua orang punya sejarah, dan mungkin ada beberapa bagian yang mereka sudah kubur dalam-dalam. Kalau kamu menginginkan dia, fokuslah menjadi bagian masa depannya. Gitu. Jawaban dewasa saat diminta putus. Aku sedih kamu bilang begitu, tapi aku gak akan maksa kamu kalau kamu betul-betul mau ninggalin aku. Aku hargain kalau itu jadi keputusan kamu. Oke, kalau itu yang kamu mau, mulai sekarang aku akan anggap kamu teman. Oh ya, nggak apa-apa kalau itu sudah jadi keputusan kamu. Yang jelas saat kamu sudah mutusin aku, nggak akan ada kata balikan. Jadi kamu nggak akan bisa dapetin aku lagi. Kamu yakin? Jangan sampai kamu menyesali keputusan kamu ini ya. Begini aja, kamu tenangin diri kamu dulu. Kamu pikirin dulu matang-matang sampai besok. Kalau tetap mau putus, aku tetap akan mau terima kok. Silahkan follow untuk informasi selanjutnya.
kita pasrah sama hidup, semakin kita berserah, itu apapun yang kita mau itu akan semakin mendekat sama kita. Ada yang bilang pria lebih mudah untuk move on. Ada juga yang bilang wanita yang lebih mudah untuk move on. Kebenarannya adalah yang paling mudah move on yang tidak pernah jatuh cinta. Takkan sia-siakan dia untuk ada yang setia. Oh Tuhan, jangan hilangkan dia. Sudah siap? Bismillah. Oke, mulai. Saya terima lukanya, saya maafkan semua kesalahannya, saya doakan semoga dia bahagia bersama pilihannya. Dan saya ikhlas atas kepergiannya, karena saya tahu titik tertinggi mencintai itu ketika kita bisa mengikhlaskan. Aku titipkan dia lanjutkan perjuanganku sudah bagaikan Bray, ada dua hal Bray yang menjelasin siapa kita. Hal pertama, kesabaran kita saat kita gak punya apa-apa. Dan yang kedua, perilaku kita nih Bray saat kita punya segalanya. Jadi bye-bye Bray. Iya gak? Yes, kata-kata mereka menyakitkan, tapi selama kritik mereka nggak bisa membuat aku menjadi orang yang lebih baik, nggak membantu aku memenuhi potensi aku sebagai individual, there's no point in me listening to their comments. Karena seorang bully biasanya membuli karena mereka sendiri punya masalah dalam hidup mereka dan punya insecurity yang sangat besar sampai harus menjatuhkan orang lain supaya mereka bisa ngerasa good about themselves. Ingat satu hal ini dalam hubungannya, jangan pernah membuat orang yang paling kamu cintai, orang yang paling kamu sayangi merasakan kesendirian, terutama pas lagi bareng-bareng sama kamu. Jangan pernah itu. Karena itu Nabi bersabda, siapa yang mencintai seseorang, sampaikan kepadanya bahwa aku cinta padamu. Dicatat teman-teman, diulangi Wi. Diulangi tolong Wi, untuk yang para jomblo di luar sana. Iya toh? Siapa yang gimana Wi? Penting ini. Siapa yang mencintai seseorang, sampaikanlah kepadanya bahwa engkau mencintainya. Trauma dengan gue bisa percaya lagi nggak ya sama cowok? Oke. Gue bisa percaya lagi nggak ya untuk memulai suatu hubungan yang patut diperjuangkan? Karena gue merasa gue udah memperjuangkan toh gagal juga. 3 hal yang bisa bikin wanita kamu happy. Yang pertama, menerima keluarga wanitamu seperti keluarga kamu sendiri. Percayalah, itu akan membuat kamu sangat disayang wanitamu. Yang kedua, mengingat hal-hal kecil. Ingat tanggal ulang tahunnya, ingat tanggal jadiannya, ingat hal-hal yang dia sukai meskipun itu adalah hal kecil. Yang ketiga, menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Ketika kamu lagi sibuk-sibuknya kerja, tapi kamu masih ada waktu untuk ketemu dia ataupun untuk menelpon dia, itu
itu akan membuat dia merasa penting buat kamu. Karena yang ganteng doang banyak, tapi yang mampu membahagiakan pasangannya itu kan banyak. Pastikan itu kamu. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku, di sini menjagaku selalu. Ada sebuah cerita tentang seorang istri yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan menaruh handuk basah di atas tempat tidur. Si istri sering ngomel sama suaminya, tapi suaminya nggak berubah. Capek ngomel-ngomel, si istri mulai mengganti dengan cara menyindir. Bagus banget ada handuk basah di atas tempat tidur. Kapan handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran ya? Apakah disindir suaminya berubah? Enggak. Bahkan malah jadi sebel sama istrinya. Akhirnya istri capek karena nggak ada hasil. Akhirnya dia merubah cara berpikirnya. Handuk basah ini akan menjadi permadaniku di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, makin banyak permadaniku di surga nanti. Jadi sekarang setiap melihat handuk basah, dia malah bahagia. Dia malah cepat-cepat ambil handuk basah itu dan dia taruh ke jemuran. Dia lakukan hal itu berkali-kali. Setelah sekian lama, dia nggak pernah lihat lagi handuk basah. Rupanya, melihat keikhlasan istrinya, si suami tergerak melakukannya sendiri. Hal yang paling sulit adalah merubah orang lain. Tapi kalau kita mau merubah diri sendiri, percayalah, itu akan berdampak buat orang lain. Kayak gitu. Ini surat terbuka buat TikTok ya. Kadang-kadang gue tuh ngerasa serem anjir sama lu. Kok di saat teman-teman gue dan keluarga gue sendiri aja nggak ambil pusing dengan masalah gue, lu bisa-bisanya paling pengertian cuy. Kalau gue ada masalah lu kayak tahu gitu, dan tiba-tiba lu ngasih FYP yang relate banget dengan masalah gue. Dan video-videonya tuh kayak nyep banget di hati dan ngerasa kayak doang gitu. Kayak ngerasa ini kan gue banget lah, ini kan yang harusnya gue lakuin. TikTok lu paling pengertian dah. Lama-lama kalau misalnya kayak gini terus, gue jadi baper dan cinta sama lu gimana? Hai, dengarlah. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Kali ini bukan lahir dari air mata, melainkan senyuman. Perkenalkan, namaku Indah. Lahir dari rahim ibuku dan jatuh lagi padanya. Kau tahu, selama aku hidup, aku tidak pernah mengerti jalan cinta itu berjalan. Tapi setelah aku menemukan maknanya, tidak ada yang tersimpan kecuali cintanya untukku. Dan setitik penyesalan yang entah diperuntukkan kepada siapa. Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Ya, aku adalah cinta terakhir ibuku. Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuma dengan 2 jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah gak balik-balik. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya nggak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia tuh bukan kita. Kalau buat Allah, ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah, nih bukan masalah Allah tuh punya jari ya, karena laisa kamitslihi syai'. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk, itu nggak boleh. Jangan pernah anggap remeh intuisi seorang wanita, karena mereka bisa tahu permainan kamu bahkan sebelum kamu mulainya. Kayak gitu. Rindu, tanda sabelun rindu, lagu syadu, cut kepenuh lara. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside.
Ada sebuah cerita tentang seorang istri yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan menaruh handuk basah di atas tempat tidur. Si istri sering ngomel sama suaminya, tapi suaminya nggak berubah. Capek ngomel-ngomel, si istri mulai mengganti dengan cara menyindir. Bagus banget ada handuk basah di atas tempat tidur. Kapan handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran ya? Apakah disindir suaminya berubah? Enggak. Bahkan malah jadi sebel sama istrinya. Akhirnya istri capek karena nggak ada hasil. Akhirnya dia merubah cara berpikirnya. Handuk basah ini akan menjadi permadaniku di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, makin banyak permadaniku di surga nanti. Jadi sekarang setiap melihat handuk basah, dia malah bahagia. Dia malah cepat-cepat ambil handuk basah itu dan dia taruh ke jemuran. Dia lakukan hal itu berkali-kali. Setelah sekian lama, dia nggak pernah lihat lagi handuk basah. Rupanya, melihat keikhlasan istrinya, si suami tergerak melakukannya sendiri. Hal yang paling sulit adalah merubah orang lain. Tapi kalau kita mau merubah diri sendiri, percayalah, itu akan berdampak buat orang lain. Kayak gitu. Ini surat terbuka buat TikTok ya. Kadang-kadang gue tuh ngerasa serem anjir sama lu. Kok di saat teman-teman gue dan keluarga gue sendiri aja nggak ambil pusing dengan masalah gue, lu bisa-bisanya paling pengertian cuy. Kalau gue ada masalah lu kayak tahu gitu dan tiba-tiba lu ngasih FYP yang relate banget dengan masalah gue. Dan video-videonya tuh kayak nyep banget di hati dan ngerasa kayak doang gitu. Kayak ngerasa ini kan gue banget. Lah ini kan yang harusnya gue lakuin. TikTok lu paling pengertian dah. Lama-lama kalau misalnya kayak gini terus, gue jadi baper dan cinta sama lu gimana? Hai, dengarlah. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Kali ini bukan lahir dari air mata, melainkan senyuman. Perkenalkan, namaku Indah. Lahir dari rahim ibuku dan jatuh lagi padanya. Kau tahu, selama aku hidup, aku tidak pernah mengerti jalan cinta itu berjalan. Tapi setelah aku menemukan matanya, tidak ada yang tersimpan kecuali cintanya untukku. Dan setitik penyesalan yang entah diperuntukkan kepada siapa. Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Ya, aku adalah cinta terakhir ibuku. Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuman dengan 2 jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah gak balik-balik. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya nggak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia tuh bukan kita. Kalau buat Allah, ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah, nih bukan masalah Allah itu punya jari ya, karena laisa kamitslihi syai'. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk, itu nggak boleh. Jangan pernah anggap remeh intuisi seorang wanita, karena mereka bisa tahu permainan kamu bahkan sebelum kamu mulainya. Kayak gitu. Rindu, kanda sabelun rindu lagu syadu jet kebenaran. Just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? Oh, feel like this every time. On these days it feels like tell me if you really got some with it, babe. I haven't ever knew and I'm in it, babe. Just tell me what to do and I get it, babe. Gucci, I'm locked off. Trip in the middle of the night. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku, di sini menjagaku selalu. Ada sebuah cerita tentang seorang istri yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan menaruh handuk basah di atas tempat tidur. Si istri sering ngomel sama suaminya, tapi suaminya nggak berubah. Capek ngomel-ngomel, si istri mulai mengganti dengan cara menyindir.
bagus banget ada handuk basah di atas tempat tidur. Kapan handuk ini bisa jalan sendiri ke jemuran ya? Apakah disindir suaminya berubah? Enggak. Bahkan malah jadi sebel sama istrinya. Akhirnya istri capek karena nggak ada hasil. Akhirnya dia merubah cara berpikirnya. Handuk basah ini akan menjadi permadaniku di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, makin banyak permadaniku di surga nanti. Jadi sekarang setiap melihat handuk basah, dia malah bahagia. Dia malah cepat-cepat ambil handuk basah itu dan dia taruh ke jemuran. Dia lakukan hal itu berkali-kali. Setelah sekian lama, dia nggak pernah lihat lagi handuk basah. Rupanya, melihat keikhlasan istrinya, si suami tergerak melakukannya sendiri. Hal yang paling sulit adalah merubah orang lain. Tapi kalau kita mau merubah diri sendiri, percayalah, itu akan berdampak buat orang lain. Kayak gitu. Ini surat terbuka buat TikTok ya. Kadang-kadang gue tuh ngerasa serem anjir sama lo. Kok di saat teman-teman gue dan keluarga gue sendiri aja nggak ambil pusing dengan masalah gue, lu bisa-bisanya paling pengertian cuy. Kalau gue ada masalah lu kayak tahu gitu dan tiba-tiba lu ngasih FYP yang relate banget dengan masalah gue. Dan video-videonya tuh kayak nyep banget di hati dan ngerasa kayak doang gitu. Kayak ngerasa ini kan gue banget. Lah ini kan yang harusnya gue lakuin. TikTok lu paling pengertian dah. Lama-lama kalau misalnya kayak gini terus, gue jadi baper dan cinta sama lu gimana? Hai, dengarlah. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Kali ini bukan lahir dari air mata, melainkan senyuman. Perkenalkan, namaku Indah. Lahir dari rahim ibuku dan jatuh lagi padanya. Kau tahu, selama aku hidup, aku tidak pernah mengerti jalan cinta itu berjalan. Tapi setelah aku menemukan matanya, tidak ada yang tersimpan kecuali cintanya untukku. Dan setitik penyesalan yang entah diperuntukkan kepada siapa. Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Ya, aku adalah cinta terakhir ibuku. Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuman dengan 2 jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah nggak balik-balik. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya nggak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia tuh bukan kita. Kalau buat Allah ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah, ini bukan masalah Allah tuh punya jari ya, karena laisa kamitslihi syai'. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk, itu nggak boleh. Jangan pernah anggap remeh intuisi seorang wanita, karena mereka bisa tahu permainan kamu bahkan sebelum kamu mulainya. Kayak gitu.